Jangan lupa subscribe dan lonceng. Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dengan channel kami Titian Kehidupan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, dengan konten ini saya bukan mengajak saudara-saudara semua untuk takut kepada jin dan setan ataupun untuk bersekutu dengan mereka. Karena apa? Karena Allah sendiri melarang bahwa sesungguhnya setan dan jin itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka itu kita harus berhati-hati dalam menyikapi kehidupan ini. Karena apa? Semua kita yang hidup ini senantiasa menuju kepada kematian. Dan untuk itulah mudah-mudahan kita semua menjadi insan manusia yang lebih baik dia akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menceritakan pengalaman saya sendiri. Kejadian ini sudah cukup lama sebetulnya. Ketika saya berumur 19 tahun, waktu itu baru keluar dari sekolah SMA STM tepatnya. Kejadian itu tahun 90-an, dimana kaitannya cerita ini ada hubungan dengan sungai sesuai dengan judul yang tertera di cover sampul. Sungai yang tenang tapi angker. Jadi awal ceritanya seperti ini. Ketika tahun itu saya sama ipar saya itu mempunyai niatan yang memang konyong-konyong itu langsung datang gitu. Jadi ketika hari Minggu itu si ipar saya tuh ngomong, ya apa enaknya ini acara kemana? Tapi dalam logat Jawa saya menimpali, ayo wis golek iwak lah, cari ikan tak. Nah, si kakak saya memang, ipar saya ini memang hobinya cari ikan. Jadi tanpa basa-basi, tanpa rundingan panjang lebar, kita menyepakati untuk cari ikan. Nah, cari ikannya ini malam. Memang bertepatan sungai yang kita cari ini sungainya nggak besar-besar amat, juga nggak dalam. Jadi ketika siang itu kita sudah berunding bahwa memang carinya itu malam. Si ipar saya itu menegaskan, malam jam berapa berangkatnya? Saya ngomong aja jam 9 atau jam 10. Oh, nggak kemalaman gitu. Saya bilang, enak kalau berangkat jam segitu, kita nggak dilihat orang, nggak malu tuh. Singkat cerita, saya menyiapkan segala sesuatunya. Sambil menyiapkan, kita ngobrol-ngobrol. Si kakak saya bilang, engkau kira-kira nanti kira-kira ikannya banyak apa enggak ya? Saya ngomong, biasanya kalau sungai itu sih kalau malam banyak ikannya, saya gitu. Kakak saya bilang gini, tapi nanti kalau kemalaman ya apa ya? Apanya ini apa? Saya gitu. Ya kan wingit nah gitu. Jadi wingit itu bahasa Indonesia itu angker gitu. Jadi werit istilahnya. Ya insya Allah lah tidak apa-apa. Kita kan memang cuma cari hiburan tuh, nggak cari macam-macam. Oh ya, saya lupa. Di aliran sungai itu juga berdiri sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang memang sudah berdirinya mulai penjajahan Jepang itu sudah ada. Dan di sampingnya, di sebelah pojok halaman itu kamar mayat si rumah sakit. Dan kadang-kadang jendela kamar mayat itu dibuka gitu loh. Ya mungkin ventilasi biar ada yang sudah bengkak katanya orang-orang. Nah, mau nggak mau secara otomatis karena berdampingan si kamar mayat sama sungai itu kan, kalau ada yang busuk kan otomatis tercium baunya gitu. Nah, jadi yang menambah angker horornya itu di situ gitu. Nah,
ini beralih sama cerita yang saya cari ikan. Jadi cerita Bendo ini ya, cerita kamar mayat ini waktu saya masih SD kelas 2 atau kelas 3 waktu itu. Nah, posisi saya cari ikan itu sudah lulus SMA gitu. Nah, kan saya sudah punya pengalaman tentang horornya si sungai ini gitu loh. Saya cerita sama kakak saya waktu siang itu ya, waktu nyiapin apa segala macam alat-alat itu, ya mas, itu kan sungai itu kan angker saya gitu. Terus kenapa kalau angker? Ya kalau malam-malam ya apa ya, saya gitu. Apanya ya apa? Ah ini ya namanya sungai angker, malam-malam kan kita berarti cari perkara, saya gitu. Ah wes lah, jangan diambil hati gitu sih ipar saya bilang. Kita niatnya cari ikan, jangan pikir yang macam-macam. Saya mau iya sih, tapi ya apa ya saya tetap takut juga gitu dalam hati. Kita niatnya cari ikan, jangan pikir yang macam-macam. Saya mau iya sih, tapi ya apa ya saya tetap takut juga gitu dalam hati. Terus saya menimpali sambil guyon ini sama si ipar saya, mas nanti dapat ikan banyak. Seneng itu si ipar saya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita dihantui saya gitu. Ah ini enggak usah cerita macam-macam gitu kan ipar saya gitu. Ya wis ya gitu. Singkat cerita, sudah malam datang, saya bergegas untuk berangkat. Di depan rumah itu memang rumah saya itu ada bu ya, semacam kayak tempat nongkrong anak-anak gitu Pak. Anak-anak muda maksudnya, ya termasuk teman-teman saya main. Dia nyeletuk, jadi cari ikan. Jadilah saya gitu. Nekat ya enggak, ngapain nekat mau cari ikan, kok nekat saya gitu. Ya maksudnya nekat malam-malam cari ikan. Kenapa sih saya bilang gitu? Nggak sepadan kalau dihantui gitu. Saya bilang ya insya Allah enggak lah, kan saya tujuannya cari ikan, nggak cari musuh saya gitu. Tapi udahlah, ini teman saya sudah nggak tak hiraukan, saya berangkat aja. Sudah berangkat, pas tiba di sungai itu saya turun dari pijakan yang memang sengaja dibuat sama penduduk, semacam kayak trap tangga gitu loh. Soalnya memang dari atas tuh ya mau turun ke sungai itu ya lumayan lah, kalau sekitar 4 meter sih ada gitu loh. Jadi dibuatkan trap seperti tangga gitu. Soalnya memang tahun-tahun segitu itu di daerah saya ya, yang orang-orang yang dekat sama sungai itu masih digunakan untuk kegiatan MCK gitu. Jadi sungai itu ya semacam kayak terawat lah gitu lah, untuk bagian yang tertentu. Kalau untuk yang bagian-bagian yang semak belukar yang apa itu enggak, siapa mau merawat. Jadi sebagian aja yang dirawat sama orang-orang kampung ya untuk kegiatan MCK itu tadi. Dan saya lewat dari situ, turun enak, soalnya memang dirawat sama orang-orang kampung. Jadi begitu kita turun masuk ke air itu dangkal sekali ya, semata kaki gitulah. Udah langsung ini alat ini saya naikkan ke, gendongkan sama si ipar saya ini, saya gendongkan gitu. Udah saya cek semua siap, sudah setrum sudah berjalan, mulailah kita ini apa istilahnya kegiatan menyetrum. Dan dari pijaan yang pertama ini tadi ke pohon bendo yang saya ceritakan awal-awal tadi yang dekat kamar mayat, itu kisaran ada 50 sampai 70 meter. Jadi ya kalau siang sih agak jauh, soalnya kita nggak terpengaruh takut, tapi kalau malam itu kayaknya kayak dekat sekali gitu. Kayak ya imajinasinya saya sama si ipar saya ini sudah melambung ketakutan maksudnya gitu. Akhirnya dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim, saya turun ke sungai, mulai sudah nyetrum mulai awal. Ketika dapat 10 meter paling 10 meter langkah awal itu ikannya itu banyak sekali gitu. Yang saya heran itu kayaknya mustahil, sungainya nggak lebar-lebar amat, terus dangkal, ikannya banyak.
Ya kalau ikan-ikan di sungai kota ya nggak gede-gede amat lah, ya paling 2 jari atau enggak ya 3 jari. Ikan gabus, ikan apa itu katanya orang Jawa itu ikan mader, itu ikan kemar gitulah. Jadi ya seperti itulah ikan-ikan apa sih ya, ikan-ikan konsumsi biasa gitu. Udah kita riang hati sudah, ikan banyak sekali gitu. Saya sama kakak saya sampai ketawa-ketawa kecil gitu, seneng gitu. Ini 10 meter aja sudah dapat segini gitu. Jadi plastik ya, kantong kresek itu ukuran 5 kilo itu sudah hampir separuh, itu sudah banyak loh itu ikan-ikan segini. Kalau kita masukin ke kantong kresek itu separuh itu banyak sudah ya. Artinya saya sama si kakak saya itu rasa takutnya udah hilang gitu loh, udah hilang karena ya ini tadi dapat ikan banyak. Saya ngomong tapi saya masih ingatnya apa, katanya orang-orang sih ya, kalau Sungai Angker itu mesti ikannya banyak gitu loh. Saya pikir lagi, apa iya ya saya gitu, banyak ikan jadi mustahil kan. Kita jalan ya disetrum banyak ikannya, nanti kita kembali lagi dari awal disetrum lagi banyak lagi gitu. Jadi seakan-akan ikan itu memang kayak disediakan untuk kita itu, logikanya ke sana maksudnya gitu loh. Dan ini saya intermezzo, saya ini sudah meskipun gak ada yang jawab tapi saya jawab sendiri. Oh iya ya, kalau Sungai Angker itu betul banyak ikannya saya gitu. Karena perasaan ini sudah menumpuk dalam dada, saya ngomong sama kakak saya, Mas, apa benar ya kalau Sungai Angker itu katanya ikannya banyak? Ini saya dimarahin lagi. Wes lah ini, kamu cari ikan apa cari apa? Udah lah, gak usah ngomong hantu-hantu gitu. Ini model raut wajah si ipar saya ini kayaknya sudah mulai tegang gitu loh, karena saya dikit-dikit ngomong angker, jadi dia ikut tegang juga gitu. Nah pas dapat separuh perjalanan ya, sekitar 40 meter atau 30 meter itu perasaan sudah mulai ini mulai gelisah, mulai nggak konsen gitu loh. Ini apa ya, lingkungan yang saya cari ikan itu udah sedikit-sedikit mulai berubah. Jadi yang tadinya itu langit cerah itu ganti mendung, terus semak-semak belukar itu ganti semakin rapat. Jadi seolah-olah kita ada dimensi yang lain gitu, berada dalam alam yang lain, seolah-olah seperti itu. Karena saya merasakan tadi loh masih ada sinar-sinar rumah, ini kok nggak kelihatan, saya gitu. Saya ngomong sama Mas, ini kok hawanya kok nggak enak ya, saya gitu. Apa ini kelihatannya ini apa ini kok beda, saya gitu. Wes lah, lagi-lagi si ipar saya keberatan saya membahas soal ini, soal hal-hal yang menakutkan tuh dia keberatan. Teruslah saya ikut juga sudah. Jadi apa istilahnya itu, saya konsentrasikan gitulah. Ini nih dapat ikan, memang ikannya banyak, udah saya serok. Tapi tetap hati saya itu nggak bisa dibohongi. Saya nyerok gini tuh fokus saya bukan ke ikan, sudah ke hal-hal yang astral yang gimana gitu. Akhirnya setelah beberapa saat kejadian itu betul-betul terjadi. Jadi dari arah sebelah barat itu ada jembatan penyeberangan untuk menyeberangi sungai itu. Ya jembatan dalam zaman dulu tuh nggak ada yang bener. Jadi terbuat dari bambu dibelah, dibuat lantainya, meskipun pegangannya sekedar dari kawat gitu aja. Nah otomatis kalau jembatan ini dilewati orang itu kan bunyi ya, logika rasionalnya bambu kalau diinjak orang itu bunyi kotak kan gitu. Ini ada yang lewat tapi bunyinya bukan kotak-kotak, seperti itu. Jadi kayak langkahnya tuh berat dan kayaknya tapaknya tuh kayak gede gitu. Soalnya
nggak habis-habis. Soalnya kalau melangkah biasanya kan ceplak 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 kan gitu, ini enggak. Jadi semacam kayak gitu. Wah udah, saya mulai gemetar ini sudah. Terus saya ngomong sama kakaknya, Mas, ini betul-betul ini kita sudah mau dihantui ini. Perasaan saya itu mau dihantui atau sudah dihantui, yang nggak jelas sudah. Soalnya antara pikiran sama ini sama alam sekitar itu sudah berubah gitu. Kakak saya juga sudah mulai bingung. Wes, nggak usah bilang kayak gitu. Udah jangan dihiraukan gitu. Lagi-lagi kakak saya ngomong seperti itu. Tapi saya nggak bisa gitu. Akhirnya ditambah sudah kehadiran golongan anjing. Panjang gitu lolongan anjingnya. Pas setelah lolongan anjing ini sudah mencapai 3 kali, makhluk yang betul-betul yang menakutkan itu betul-betul hadir. Jadi makhluk itu apa ya, sulit digambarkan lah. Kepala kadang-kadang sama besar sama badan, tangan telapaknya juga kadang-kadang itu sama besar dengan kepalanya, hitam lagi, hitam lah, pokoknya jelek lah, nggak karu-karuan itu. Dan saya juga nggak bisa menyimpulkan apa itu namanya, soalnya sudah gemetar. Jadi cari ikan pun itu karena nggak konsentrasi. Ini kan di dalam serok ini kan sudah banyak ikan, tadinya sudah banyak ikan. Karena saya ketakutan, saya ambil ikan lagi, itu posisi terbalik seroknya. Jadi ikan yang sudah dapat itu ya hanyut, sudah hanyut sia-sia gitu. Kakak saya bilang, "Mas, jangan dirukan, cari ini gitu." Nah, si kakak saya ini nggak nyadar bahwa si makhluk yang hadir tadi itu persis di belakang dia gitu. Dia berlagak nggak takut, tapi nggak mau tolah-toleh, nggak mau lihat-lihat sekitarnya. Nah, saya ini betul-betul memang takut, tapi saya masih berani tolah-toleh gitu. Jadi masih saya cari makhluknya itu makhluk kayak apa, di mana itu. Dan ternyata hadirnya pas di belakang ipar saya itu tadi. Nah, bersamaan dengan hadirnya si makhluk brengsek ini tadi, ini ya langit ini ya, yang tadinya cerah ada bintang-bintang, itu juga berubah seolah-olah mau hujan, itu mendung itu berarak di jalan. Terus ada bulan purnama, persis kayak film horor vampir Dracula, persis. Saya herannya di situ. Wah, ini betul-betul dihantui ini aku, saya gitu. Saya ngomong sama ipar saya ini, sambil saya pukul dia. Jangan cari ikan terus, coba lihat itu langit, saya gitu. Sama masih nggak merasa kalau dihantui gitu. Dia melihat gini, langsung duduk lagi. Mungkin dia merasa betul-betul dihantui gitu. Dan desiran angin di sekeliling kita itu ya, di sekeliling saya cari ikan itu, dingin gak enak gitu. Berhembusnya tuh sampai bunyi, dingin lagi, ditepuk ini sampai gak enak gitu. Dan si makhluk brengsek ini kayaknya berusaha mau merangkul, jadi kayak mau menggapai kita berdua gitu. Saya sampai mau pegangan apa gitu, saya sampai bingung gitu. Dan mungkin si makhluk ini juga karena saya juga nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi di akhir yang terjadi itu, dia itu malah ingin merangkul dengan paksa. Saya waktu itu langsung teriak, Allah, saya langsung gitu. Karena memang waktu itu saya mau berdoa secara fase itu nggak bisa, saking takutnya gitu. Kalau ngaji bisa, saya ngaji dalam keadaan normal bisa, tapi dalam keadaan takut seperti itu, yang dibaca udah salah-salah. Beruntung masih saya nggak baca doa makan itu. Saya takutnya gitu loh, bukan karena apa. Kalau ngaji
ngaji tidak ada normal gini ya pinter lah ngaji. Orang Islam masa gak bisa ngaji dalam keadaan normal, ya sekali lagi normal, dalam keadaan takut seperti itu. Ya Allah, baca itu salah-salah gitu loh. Jadi akhirnya saya apa yang saya sebut, ya Allah saya tetap gitu aja sudah. Nah di akhirnya, di klimaksnya itu ya, dia sambil merangkul kayak marah sambil menggerang gitu. Saya langsung berteriak Allah gitu. Itu jadi ya kita dapat pertolongan dari Allah sudah. Makhluk itu langsung hilang. Nah bersama dengan makhluk hilang ini tadi, suasana ini juga berubah. Aneh gitu loh, dimensinya itu berubah. Kayak awal tadi langit sudah mulai cerah, ada bintang-bintang, terus semak-semak ini sudah nggak serimbun tadi gitu. Nah ini kan yang horor pertama sudah selesai ini ceritanya. Saya bernapas lega, tapi yang masih gemeter gitu loh, karena membayangkan yang tadi ini. Saya sambil menenangkan pikiran, saya beristirahat di tepi sungai, ada batu, saya duduk-duduk. Ayo mas, kita pulang, wes, gak usah dipaksa. Oh kita sudah banyak dapat ikan yang dikresek itu tadi, yang di kantong itu. Kakak saya bilang, masa dumel gitu loh. Memang baru berangkat kita gitu loh, baru berangkat dapat ikan banyak, cuman itu aja. Kalau soal apa ya, kita cari ikannya belum puas itu ya iya memang sih, masih 30 meter jalannya gitu. Nah, kakak saya bilang wes ojo takut gitu, maksudnya biasanya kalau sudah dihantui nggak akan dihantui lagi, itu sih pada saya. Ya saya cuma nunduk-nunduk aja wes, nggak nyambung yang dia ngomongkan apa, saya cuma nunduk-nunduk aja. Karena apa saya nunduk-nunduk seperti itu? Ini otomatis rasa takut ini bersambung. Kok bisa bersambung? Loh, di depan loh itu ada kamar mayat. Jadi 30 meter lagi itu ada kamar mayat. Kita hadir di sana malam-malam di sungai, pas lagi bau yang kayak gitu, namanya kamar mayat. Kamar mayat zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ada baik clean, desinfektan apa gitu. Kalau zaman dulu udahlah, bau ya bau. Pas di bawah pohon bedo lagi yang sudah terkenal angker. Jadi spot jantung ini masih berlanjut gitu. Udah, maka sudah, ayo wis. Nanti kalau sudah di pohon bedo, di situ kan ada gedung. Gedung itu semacam sungai yang paling dalam itu istilahnya. Jadi katanya sih kalau di gedung itu ikannya lebih besar-besar. Ceritanya seperti itu. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian saya, ya saya iya aja sudah. Iya sudah, yuk kita lanjut sudah. Lanjut. No, anehnya loh ya. Setelah dihantui yang pertama itu tadi, itu ikan itu mau pada kemana itu nggak jelas itu. Jadi kita sudah berjalan 10 meter itu nggak ada ikan. Coba, aneh kan di sana gitu. Saya meyakinkan sama si Fars ini, ayo mas jangan dipaksa, ini lo sudah ndak ikannya. Siluk mana? Tunggu sebentar lagi gitu maksudnya. Ini di gedung itu pasti banyak ikan. Ya wes cepet saya gitu. Saya kirim untuk biar ke gedungnya itu tadi untuk cari ikan di sana. Setelah melewati kamar mayat yang aroma mencekam sangat itu tadi, alhamdulillah juga nggak ada apa-apa gitu. Jadi cuman ya bau-bau aneh aja. Jadi melewati kamar mayat, melewati bendo aman. Nah melewati gedung ini yang nggak aman. Nggak dapat ikan, dapat belut besar, tapi belut jadi-jadian. Jadi ketika belut itu didapatkan ya disetrum, dia mengapung kan, itu sebelah saya serot, besar. Saya senang sama kakak saya. Mulai tadi ya, mulai yang dihantui pertama itu sampai ke gedung tuh nggak dapat ikan. Pas di gedungnya dapat belut itu tadi. Gitu. Nah belut itu tadi yang jadi-jadian itu karena di gedung itu tadi juga
nggak seberapa jauh itu ada makam tua, kuburan tua, tapi yang kadang-kadang juga masih digunakan untuk menguburkan jenazah gitu. Karena apa? Memang kuburan itu karena berbenturan dengan aliran sungai, jadi kalau pas banjir gitu ya, banjir agak besar dikit aja, si kuburan ini tadi tuh sering tergerus air gitu. Jadi kan ngeri ya kalau makam tergerus air, isinya katut keluar, itu kan ngeri. Nah, akhirnya sudah lama nggak dipakai gitu. Nah, pas di gedung itu tadi agak ya bisa dibilang jauh tapi bisa dibilang dekat gitulah. Itu ada kuburan bongkar namanya gitu. Nah, mungkin si belut tadi ini ya ini tadi sudah efek dari si kuburan bongkar itu tadi. Begitu dapat saya serok belut ini satu kali itu lolos, padahal sudah yakin masuk loh ya di serok. Loh, kok lolos? Distrom lagi sama ipar saya, ngabang lagi, ngapung lagi, saya serok lagi, lolos lagi. Ayolah, diserok yang gila, yang betul gitu sih ipar saya. Nyanyi serok dewe, nyanyi sama nyerok saya gitu bilang. Coba lakukan sendiri sama serok itu. Ketiga kalinya diserok sama ipar saya, kena, betul kena. Begitu diangkat dipegang, belut itu berubah kecil, nggak ada kepalanya. Nah, coba ya apa itu? Ini kamuflase belut nggak ada kepalanya itu apa? Kepalanya dimakan apa ya apa cuman penglihatan kita, saya nggak jelas. Tapi yang jelas belut itu sudah berubah kecil dan nggak ada kepalanya gitu loh. Kepalanya itu maksudnya putus atau berdarah itu enggak, jadi seakan-akan kayak buntung gitu loh. Jadi kepala buntung ya apa ya, tidak ada keluar darah gitu. Kalau mungkin itu kepotong atau kemakan ikan lain kan ada darahnya, itu enggak ada gitu. Nah itulah, jadi apa ya, kemampuan dan tekad saya untuk cari ikan lagi itu enggak ada sudah. Jadi langsung saya serahkan semua sama ipar saya, cari ikan lo sendiri, saya pulang, saya langsung gitu. Udah, saya karena ketakutan yang amat sangat, tadi sudah dihantui yang awal, sekarang dihantui lagi, saya setengah berlari itu di dalam air. Ternyata apa? Ternyata ipar saya juga takut. Nah itu loh. Jadi kalau orang yang takut, bener takut, itu jangan sok berani gitu. Jadi jangan menantang. Kecuali kalau memang berani ya benar-benar. Jadi ini sebetulnya takut, cuman mau dibilang takut, dia gengsi. Akhirnya saya berlari, dia ikut berlari. Tapi yang namanya memang apes ya. Ketika saya itu udah keluar dari air, dari sungai itu, ternyata nggak ada jalan gitu. Jalan buntu. Dengan terpaksa sudah. Jadi saya merayap apa adanya gitu. Sama si kakak saya ini. Soalnya kan memang tinggi. Dari yang awal tadi saya berangkat itu 3-4 meter kan turun ke sungai. Kalau ini lebih, malah sekitar 10-12 meter itu ke atasnya gitu. Karena memang itu bukan jalan sebetulnya gitu loh. Ya terpaksa karena saya memang takut, akhirnya saya merayap gitu. Merayap, kakak saya juga ikut merayap. Setelah sampai di atas, aduh, apes lah. Ternyata itu masuk ke pekarangan orang saya. Saya sama kakak saya gini sampai bingung. Aduh, kok masuk ke pekarangan orang? Saya gitu. Ya mudah-mudahan gak ada orangnya. Kalau ada orangnya saya ngomong permisi aja gitu. Ternyata bener ada orangnya. Gak tahu orangnya mau pipis apa mau apa. Saya disikir maling. Mau ngapain? Aku pak, saya mau cari ikan ini pak, dari sungai, saya mau takut, makanya saya pulang terpaksa lewat sini ya gitu. Orangnya masih gak percaya, dikira saya ini mau mencuri apa-apa. Saya tunjukkan, ini pak ikannya pak, masih gak percaya. Dan lebih sialnya lagi, dipanggilkan itu. Kebetulan memang ada orang-orang ronda di pos ronda itu, saya dipanggilkan itu. Malu rasanya. Jadi ada orang 8 mungkin itu. Maju nih mas, bos diurus lah macam-macam. Saya ini cari ikan pak, tadi saya tuh dihantui, saya ceritakan sudah ini ikannya, ini setrumnya, saya gitu kan. Jadi karena memang untuk jaga-jaga ya, jadi mereka tidak percaya begitu saja gitu. Jadi saya masih diginikan, nah istilahnya tuh ini malam, jangan diulangi lagi.
potong kita ini masih apa ini, saya nggak main hakim sendiri gitu loh, masih dilakukan interogasi gitu ya. Saya mohon maaf Pak, saya terima kasih, saya dipercaya gitu. Padahal aslinya kalau diingat-ingatkan itu orang itu kenal sama saya, soalnya nggak jauh dari rumah saya, sekitar 200 meter paling gitu loh. Jadi karena saya takutnya atau rasa bersalah itu tadi, jadi saya nggak mengejar dia untuk mengenal saya. Ya sudah Pak, saya minta maaf, Pak, saya juga gitu ya, seperti itulah. Jadi ceritanya ketika kita ini apes, mau lepas dari keapesan, kesialan itu tadi, harus berliku-liku jalannya. Jadi ya mungkin buat pemirsa ini bisa dibuat untuk pelajaran. Alangkah kita baiknya berhati-hati dalam melangkah dan meniti kehidupan ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin pemirsa sudi menonton video saya yang selanjutnya, yang lainnya juga pengalaman dari saya sendiri yang juga menceritakan soal-soal misteri. Nantikan video selanjutnya yang berjudul Kalender Berhantu. Dan jangan lupa kalau Anda sudi, silakan subscribe dan like, dan jangan lupa lonceng dibunyikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.